Halo, Assalamualaikum. Kembali lagi bersama saya, Puji Rizky Irani. Pada pertemuan ketiga ini, kita akan tetap melanjutkan materi yang kemarin dengan pokok bahasan yaitu proses masuk dan perkembangan penjajahan bangsa Inggris ke Indonesia. Adakah dari kalian yang mengetahui kebijakan apa saja yang dikeluarkan Raffles saat berkuasa di Indonesia? Nah, untuk mengetahui lebih jelasnya, kalian perhatikan materi dari pokok bahasan berikut dengan seksama ya. Inggris melakukan perjalanan samudra pada tahun 1577. Inggris mengikuti rute perjalanan Spanyol ke arah barat dan tiba di Ternate pada tahun 1579. Bangsa Inggris memborong rempah-rempah dari masyarakat Maluku. Kemudian Inggris kembali melakukan ekspedisi yang kedua. Sebelum sampai ke Indonesia, Inggris sudah berhasil menguasai India dan mendirikan EIC, East India Company, yaitu sebuah perusahaan dagang milik Inggris. Pada tahun 1628, Inggris kembali ke Indonesia dan berhasil menjalin kerjasama yang baik dengan Kerajaan Banten. Banten mengizinkan Inggris mendirikan pangkalan dagang dan benteng. Pada tanggal 18 September 1811 dimulailah kekuasaan Inggris di Indonesia. Gubernur Jenderal Lord Minto secara resmi mengangkat Thomas Stamford Raffles sebagai penguasa Inggris di Indonesia, dengan pusat kekuasaan terletak di Batavia. Dalam rangka menjalankan pemerintahannya, Raffles berpegang pada 3 prinsip. Yang pertama, segala bentuk kerja rodi dan pelayaran wajib dihapuskan. Yang kedua, peranan para bupati sebagai pemungut pajak dihapus. Dan yang ketiga, tanah adalah milik pemerintah. Berpegang pada 3 prinsip tersebut, Raffles membuat beberapa kebijakan dalam bidang politik dan pemerintahan, serta bidang sosial ekonomi. Kita bahas satu persatu ya. Kebijakan Raffles dalam bidang politik dan pemerintahan. Raffles menjalin hubungan baik dengan penguasa lokal, terutama yang anti terhadap Belanda. Membagi Pulau Jawa menjadi 18 karisidenan. Mengangkat para bupati sebagai pegawai pemerintah, sehingga mereka mendapatkan gaji dalam bentuk uang tunai. Pada waktu berkuasa, Raffles sering mencampuri urusan-urusan kerajaan lokal, salah satunya mencampuri konflik yang terjadi dalam Keraton Yogyakarta. Tujuannya untuk menurunkan tahta Sultan Hamengkubuwono II karena sosoknya dianggap dapat menjadi musuh dalam pemerintahan Inggris. Sedangkan kebijakan Raffles dalam bidang sosial dan ekonomi mirip dengan sosok Daendels pada masa kekuasaan Republik Batav. Dapat dikatakan, Raffles juga adalah sosok yang revolusioner, terutama pandangannya dalam bidang ekonomi. Beberapa kebijakan Raffles diantaranya menghapus segala bentuk penyerahan wajib, seperti penyerahan wajib hasil pertanian, menghapus sistem kerja rodi dan perbudakan, memonopoli garam, menjual tanah kepada pihak swasta dan melanjutkan usaha penanaman kopi, memberi kebebasan dalam usaha perdagangan, dengan memberi kesempatan kepada rakyat untuk menanam tanaman yang laku di pasar internasional, memberlakukan sistem sewa tanah. Menurut Raffles, pemerintah adalah satu-satunya pemilik tanah yang sah. Oleh karena itu, diterapkanlah sistem sewa tanah atau yang disebut dengan istilah land rent dengan ketentuan sebagai berikut. 1. Petani harus menyewa tanah meskipun ia adalah pemilik tanah tersebut. 2. Harga sewa tanah bergantung pada kondisi tanah. 3. Pembayaran sewa tanah dilakukan dengan uang tunai. Sebetulnya, Raffles adalah pemimpin yang berpandangan maju. Ia ingin memperbaiki tanah jajahan dan meningkatkan kemakmuran rakyat. Raffles menempatkan desa sebagai unit administrasi pelaksanaan pemerintah.
Hal ini dilakukan agar desa menjadi lebih terbuka sehingga bisa berkembang. Karena jika desa bisa berkembang, maka produksi juga akan meningkat dan hidup rakyat bertambah baik. Sehingga hasil penarikan pajak tanah juga akan bertambah besar. Namun dalam pelaksanaan kekuasaannya, Raffles menemui banyak kendala seperti 1. Kurangnya pengawasan pemerintah. 2. Peran kepala desa dan bupati yang lebih kuat dibandingkan dengan asisten residen yang berasal dari Inggris. 3. Sulitnya melepas budaya sebagai penjajah. Masih ditemukan banyak perbudakan, kerja paksa, dan monopoli pada kekuasaan Raffles. Sehingga dapat disimpulkan, Raffles kurang berhasil mengendalikan tanah jajahan sesuai dengan idenya. Selama masa kepemimpinan Raffles, pemerintah Inggris tidak mendapat keuntungan yang berarti. Sementara itu, rakyat Indonesia tetap menderita. Namun, di luar semua itu, pemerintahan Raffles memberikan pengaruh positif bagi Indonesia. Berikut ini hal positif yang ditinggalkan pemerintahan Raffles, yaitu buku sejarah Jawa berjudul The History of Java yang ditulis oleh Raffles sendiri. Mengangkat kembali Sultan Sepuh sebagai Sultan Yogyakarta. Sebelumnya, Sultan Sepuh diturunkan dari tahta oleh pemerintahan Dendles pada saat masa kekuasaan Republik Batak. Berdirinya Kebun Raya Bogor yang dirintis oleh istri Raffles bernama Olivia Raffles. Ditemukannya tanaman endemik Indonesia yang diberi nama Rafflesia arnoldi atau oleh orang Indonesia disebut dengan bunga bangkai. Dibentuk perkumpulan-perkumpulan kebudayaan dan ilmu pengetahuan, salah satunya perkumpulan Batavias Genootschap di Harmoni, Jakarta. Pemerintahan Inggris di Indonesia tidak berlangsung lama, karena seperti yang sudah kita bahas, pemerintahan yang dijalankan Raffles dianggap kurang memuaskan dalam memberikan keuntungan bagi pemerintah Inggris. Oleh karena itu, pada tahun 1815, Raffles digantikan oleh John Vendale. Namun, tidak lama setelah pergantian kepemimpinan, Pulau Jawa harus diserahkan kembali kepada Belanda pada tahun 1816. Hal inilah yang kemudian membuat pemerintah kolonial Belanda kembali berkuasa di Indonesia. Setelah kalian memperhatikan materi terkait pokok bahasan tersebut, di sini saya akan memberikan beberapa permasalahan atau persoalan yang perlu kalian pecahkan. Pertama, buatlah kronologi proses masuk dan perkembangan bangsa Inggris ke Indonesia. Kemudian, berilah argumentasi Anda. Kedua, mengapa bangsa Inggris melakukan penjajahan ke Indonesia? Analisislah alasannya jika ditinjau dalam segi politik dan ekonomi. Ketiga, analisislah dampak positif dan negatif yang terjadi di Indonesia setelah Inggris masuk dan melakukan penjajahan ke Indonesia. Buatlah kesimpulan berdasarkan fakta-faktanya. Dari 3 permasalahan tersebut, adakah permasalahan yang kurang dipahami oleh kalian? Jika sudah dipahami, selanjutnya hal yang perlu kalian lakukan untuk memecahkan beberapa masalah tersebut yaitu dengan cara mencari informasi tambahan dari sumber-sumber bacaan lainnya, baik itu buku, jurnal, artikel ilmiah, multimedia interaktif, dan internet. Setelah kalian mendapatkan informasi tambahan, kemudian catatlah poin-poin penting yang sesuai dan relevan dengan permasalahan, sehingga setiap informasi yang kalian dapatkan dapat dianalisis kebenarannya. Selanjutnya, tulislah kesimpulan kalian dari hasil temuan yang telah dikaji dan dianalisis sebelumnya ke dalam buku atau lembaran catatan untuk kemudian nanti dikumpulkan. Adakah dari kalian yang berani untuk mengungkapkan hasil temuannya tanpa saya tunjuk? Jika tidak, saya akan menunjuk kalian secara acak agar semua anak dapat mengumumkakan kesimpulannya masing-masing. Kalian juga dapat saling berdiskusi dengan memberikan kritik, saran, dan pertanyaan terhadap hasil temuan satu sama lain.